Jika PSI menang, BPJS gratis dan membuka 50 juta lapangan pekerjaan. Masa sih bang ya? Masa iya bang? Iya tak? Kok aku nggak percaya ya bang ya? Daripada sama yang ini, aku lebih percaya sama yang ini bang. Ntar ya. Nih. Tuh bang, ini kayaknya masuk akal sih. Bang, kata-kata hari ini bang, bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak memilih PSI, Partai Sampah Indonesia, kita sudah menyelamatkan bangsa ini dari koruptor berkelanjutan. Merdeka! Lagi-lagi guys ya, lagi-lagi partai PSI ini dirujak habis-habisan sama netizen. Apalagi kalau bukan soal ketumnya menjanjikan 50 lapangan kerja gitu ya, 50 juta lapangan kerja. Ini sangat miris banget ya, karena dulu bapaknya juga menjanjikan 10 juta lapangan kerja, abangnya juga begitu. Jadi mana buktinya nggak ada. Ini malah menjanjikan lagi 50 juta lapangan kerja. Ini kan sangat ngibul gitu ya. Emang kita nggak heran lagi ya kalau keluarga ini emang suka ngibul gitu guys. Jadi yang percaya ya termul-termulnya aja gitu. Tapi kita udah belajar ya dari bapaknya, dari abangnya yang sekarang gitu. Mana buktinya? Nggak ada gitu loh. Tapi tetap aja mereka menjanjikan gitu. Ya itulah namanya pencitraan. Jadi susah ya untuk menjelaskan sama termul-termul ini yang cuma termul yang percaya ya kan. Kalau kita waras kan udah nggak percaya ya dengan pidato-pidato seperti itu gitu ya guys ya. Makanya netizen yang ramai menyindir dan meledek partai PSI ini. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ayo, rakyat yang tidak berpendidikan, tolol dan goblok, khususnya termul. Kau pilih lagi keluarga pembohong, penipu, pecundang dan tidak punya urat malu ini. Dulu bapaknya menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan bila dia jadi presiden. Tapi semua janji-janji itu isapan jempol belaka. Setelah bapaknya pensiun, muncul lagi anaknya menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai dengan detik ini tidak ada realisasinya. Belum dipenuhi janji 19 juta lapangan pekerjaan oleh Gibran. Sekarang muncul lagi anaknya berjanji 50 juta lapangan pekerjaan. Kalau PSI menang, dan di Indonesia tipikal orang seperti ini digemari oleh rakyat. Karena rakyat Indonesia memilih pemimpin tidak melihat latar belakang pendidikan, prestasi, atau public speakingnya. Yang penting populer, lucu, pandai berdusta, pembohong, muka tembok, penjilat. Itulah yang mereka pilih. Ingat, pemimpin cerminan dari rakyat itu sendiri. Jangan ada yang percaya guys, ini satu keluarga tukang bohong semua. 19 juta lapangan pekerjaan yang dia janjikan abangnya mana? Sekarang kayak mitos, tidak ada. Jadi jangan percaya dan jangan pilih partai ini karena bahaya. Apalagi kalau dirasuki lagi sama bapaknya, makin hancur kita. Kalian wajib baca ini guys. Kalau PSI menang di 2029, 50 juta lapangan pekerjaan kita siapkan untuk rakyat. Gokil, mantap Kaisang. Kalian dulu masih ingat nggak? Kakaknya Kaisang, Gibran itu pernah janji juga waktu nyalonin jadi wapres ya. Bakal buka 19 juta lowongan pekerjaan untuk rakyat. Adiknya nyusul nih 50 lapangan pekerjaan untuk rakyat. Pertanyaannya, sampai sini kalian percaya nggak dengan kedua adik kakak ini? Coba kumpul di komen kalian percaya atau tidak guys ya. Setelah si bapak menjanjikan 12 juta pekerjaan, zong. Setelah si bapak menjanjikan 11.000 triliun uang di kantong saya, zong. Kemudian si abang menjanjikan 19 juta lapangan kerja, zong. Kini si adek menjanjikan 50 juta lapangan pekerjaan menanti rakyat.
dan rakyat masih percaya sebenarnya yang zong itu adalah rakyat. Menuntaskan lapangan pekerjaan, menuntaskan kasus ijazah aja nggak mampu. Zong. Ketua PSI nggak usah banyak bacot lo. Kalau PSI menang di 2029, 50 juta lapangan pekerjaan kita siapkan untuk rakyat. Bapak lo juga bilang begitu, 10 juta lapangan pekerjaan. Kakak lo juga bilang begitu, 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi totalnya adalah 79 lapangan pekerjaan akan disiapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kau itu nggak usah terlalu banyak drama, nggak usah pura-pura nggak tahu. Ya, di tahun 2029 itu PSI itu akan masuk ke Senayan. Jadi nggak usah terlalu banyak sandiwara, drama-drama. Ya, selama bapakmu masih berpengaruh di negara Indonesia, apapun yang kau minta pasti akan direstui, pasti akan disediakan. Nah, bagaimana mungkin kalian akan menyediakan 79 juta lapangan pekerjaan? Kalian saja masih minta pekerjaan dari bapak kalian. Tolol. Gajah. Menutupi wajahnya dengan masker dan kacamata hitam, W, 29 tahun, menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya dari Ketua PSI Jakarta Barat Antoni Norman Lianto. Didampingi kuasa hukumnya, W menceritakan dirinya diruda paksa oleh Norman saat ia baru sehari ditawari kerja sebagai buzzer PSI. Udah paksa. Oh, dia memperut ketua PSI buat jadi buzzer. Reaksi mewek Kaisang itu disebabkan keletihan psikis yang luar biasa. Mengalami perasaan tertekan. Ada beban yang tidak ringan diisi kepala dan dadanya. Yang membuat dia mau menangis ya soalnya dia nggak ngerti kudu kepiye dalam mengelola sebuah partai politik yang tingkat nasional. Itu perasaan yang normal kok, normatif, wajar dirasakan anak-anak remaja ketika diberi beban yang cukup berat. Masih di bawah 40-an tahun, selain nggak punya pengalaman organisasi, pengetahuan dan ilmu politik dalam dirinya, ya akhirnya beneran hampa, nol, tidak pernah didapat dari mana-mana. Kesediaannya jadi nahkota partai itu pun mungkin dipaksa. Yang maksa siapa? Ya kita tahu sendiri yang maksa siapa. Mungkin yang maksa bapaknya. Coba cek anak muda anak kita, tetangga, saudara, anak, teman yang berusia 30-an tahun. Ngerti apa mereka tentang politik? Jadi nangisnya itu pas mau baca naskah pidato yang dikasih. Ini dia nggak mau. Apakah naskah itu tidak sesuai jati dirinya? Naskah itu terlalu sempurna. Naskah itu kelewat bagus sehingga takut orang jadi nggak percaya. Tur mulai nahan nangis, ya masalah itu. Yang kayak begitu, bila sesuatu yang belum atau kapasitasnya durung tekan, belum nyampe, lalu dipaksakan, istilah gampang itu karbitan. Gedang isi hijau di karbit bentang kuning, ya rasanya hambar. Anak usia 30 tahunan, mana ya yang bisa kita lihat matang secara emosional? Itu masih dalam proses buat mengkonsolidasikan kekuatan partai. Idealnya pasca rampung S1 misalnya sarjana, dan sarjana kalau hanya sarjana yang tidak sesuai dengan ilmu perpolitika, kayak lupa. Isunya cuma emosi kayak anak-anak gitu pidatonya kan, akan diperas darah saya gitu kan, nggak ada isu-isu rakyat yang disentuh kan, kemudian akan mati-matian, itu kan dengan wajah marah itu, emosi itu kan. Ada dendam, saya nggak tahu dendam apa yang ada dalam hati mereka gitu. Sampai segitunya marahnya gitu. Sekarang Pak Jokowi, PSI, Kaisang coba mencari simpati secara terbuka dengan pidato-pidato yang seperti itu gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang ya di internal atau di elit politik kita udah nggak bisa nerima. Jokowi kan awalnya mau ke Golkar, kayaknya kok nggak bisa, akhirnya PSI deh. ya karena mungkin dari beberapa survei yang dibuat atau dilaporkan ke Jokowi, mungkin Pak Jokowi atau keluarganya merasa bahwa wah masih dipercaya sama rakyat, yang mendukung dirinya itu banyak dan anak-anaknya juga banyak didukung sama masyarakat. Jadi ya inilah yang dia lakukan. Jadi kesimpulan saya begitu. Ini adalah sebuah langkah frustasi ketika Jokowi sudah tidak punya kendali ke dalam elit politik dan
partai di Indonesia, jadinya dia berlabuh ke PSI, ya nggak ada akar, rotan pun jadi, itulah kira-kira. Dan karena elit-elit partai juga sudah tidak bisa berunding gitu ya, tidak seperti dulu ketika dia jadi presiden bisa berunding dan sebagainya, sekarang udah nggak bisa. Relawan pun juga sudah ada yang mau pindah partai tapi nggak diterima sama partai yang dituju atau sudah masuk OTT KPK. Jadi ya frustasi gitu ya, mau dapat suara dukungan dari siapa lagi? Elit udah nggak bisa bekerja sama atau bersama-sama, relawan juga sudah nggak ada, Budi Ari juga entah kemana. Yang tersisa ya rakyat biasa yang dengan harapan rakyat biasa masih bisa menerima Jokowi dan keluarga. Harapan satu-satunya ya cuma itu. Kalau ternyata rakyat nggak menerima dan sebenarnya nggak menerima gitu ya, ya selesai ya PSI. Mau ngapain lagi? Udah nggak bisa ya, udah nggak ada yang bisa diharap.